Siang Ibu Kristina, perkenalkan kami kelompok 7 dari Hubungan Internasional Reguler A tahun 2020 akan mempresentasikan mengenai jurnal bahasa Indonesia kami yang memiliki judul Pentingnya Pengarahan Pendidikan Seksual Sejak Dini dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Silakan. Baik, yang pertama perkenalkan nama saya Clarissa Purnama. Nama saya Desa Madipurama Natasha Dewi. Nama saya Jessica. Nama saya Marcella. Nama saya Zulfa Aulia Putri. Boleh di next slide. Sebelum memulai pembahasan mengenai jurnal kami akan memberitahukan mengenai kata kunci dari jurnal kami, yaitu ada pendidikan seksual, kekerasan seksual, Indonesia, dan masyarakat. Boleh di next slide. Oke, jadi apa yang mendasari penulisan jurnal kami? Pada era modern ini, kasus kekerasan seksual masih marak terjadi di kalangan masyarakat. Korban kekerasan ini tidak hanya terjadi di kalangan remaja, akan tetapi juga menyebar di kalangan anak-anak, yang dimana sebagian besar korban merupakan kaum perempuan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pula bahwa kaum laki-laki bisa mendapatkan kekerasan seksual yang serupa. Saat ini, kekerasan seksual bukan hanya dilakukan dengan penyentuhan secara fisik saja, namun hal tersebut juga kian terjadi pada dunia maya seperti halnya kasus kekerasan seksual berbasis online. Contohnya, eksploitasi terhadap tubuh seseorang, penyebaran foto atau video yang mengandung unsur intim, dan lain sebagainya. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi salah satu masalah yang sangat membutuhkan perhatian khusus dari setiap masyarakat maupun instansi pemerintahan. Hal tersebut disebabkan karena pendidikan seksual masih dianggap tabu sehingga menimbulkan minimnya pengetahuan oleh sebagian besar masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kepulauan, di mana setiap pulau itu memiliki tradisi, norma, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pendidikan seksual tidak dapat tersebar dengan baik dan luas. Bahkan, beberapa kalangan masyarakat di Indonesia beranggapan bahwa pemberian pendidikan seksual sejak dini adalah suatu hal yang tidak patut untuk disebarluaskan meskipun dalam konteks edukasi. Dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan seksual sejak dini, penulisan dari jurnal ini diharapkan mampu menimbulkan kesadaran dari setiap masyarakat agar turut serta mengambil bagian dalam menghapus tingkat kekerasan seksual di Indonesia. Mengingat kasus tersebut masih marak terjadi hingga kini, karena pada dasarnya, setiap kasus yang ada memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap para korban baik secara fisik maupun mental. Selain itu, penulisan jurnal ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih bijaksana dan berhati-hati dalam setiap perbuatan serta tindakan mereka yang melibatkan tindakan-tindakan seksual. Jika pendidikan seksual sejak dini tidak diberikan kepada masyarakat luas, maka ditakutkan akan semakin banyak terjadi kasus kekerasan seksual di berbagai wilayah Indonesia yang dimana tentu saja akan merugikan korban maupun lingkungan sekitarnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dalam penulisan jurnal ini. Para penulis melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan metode survei. Metode survei yang digunakan merupakan bagian metode kualitatif yang dimana data akan dikumpulkan melalui angket atau kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner dalam metode survei ini dilakukan melalui Google Form yang ditunjukkan kepada individu sebagai responden guna melengkapi hasil penelitian jurnal yang ada. Penelitian menggunakan metode survei ini ditujukan agar para individu dapat memberikan respon atau tanggapan mengenai pentingnya pengarahan pendidikan seksual sejak dini dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi di Indonesia. Setelah adanya pengumpulan data melalui metode survei tersebut, para penulis melanjutkan penelitian jurnal ini dengan melakukan observasi kembali. Observasi yang dimaksud adalah melakukan tinjauan kembali terhadap jawaban-jawaban dari para responden yang telah tersajikan di dalam Google Form. Setiap jawaban yang penulis dapatkan melalui survei yang ada akan dijadikan sebagai acuan korelasi dalam penulisan jurnal ini. Dalam teknis pengisian survei dengan menggunakan Google Form, penulis telah menyediakan beberapa pertanyaan berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan topik pentingnya pengarahan pendidikan seksual sejak dini dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi di Indonesia.
Selain menyuguhkan pertanyaan, penulis juga menyediakan beberapa jawaban berupa pilihan ganda dan diharapkan agar para responden memberikan jawaban dengan seobjektif mungkin, sehingga memudahkan para penulis untuk meninjau kembali hasil dari survei yang telah dilakukan. Berikut beberapa pertanyaan yang akan diajukan melalui Google Form. Pertama, seberapa pentingkah pendidikan seksual sejak dini bagi masyarakat, terutama kalangan remaja? Kedua, menurut Anda, adakah hubungan maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia dengan kurangnya pendidikan seksual sejak dini? Ketiga, apakah lingkungan sekitar Anda masih menganggap pendidikan seksual ini tabu? Yang keempat, apakah orang terdekat Anda pernah menyinggung perihal pendidikan seksual sejak dini? Yang kelima, menurut Anda, berapakah rentang umur yang sesuai untuk mendapatkan edukasi mengenai pendidikan seksual? Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Baik, jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil dan pembahasan dari jurnal. Melalui penelitian survei online yang dilakukan oleh para penulis, terdapat sebanyak 120 tanggapan dari responden. Di mana dalam hasil tanggapan tersebut tercatat bahwa rentang usia responden yang menjawab kuesioner berkisar dari usia 14 hingga 22 tahun. Nah, grafik tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden itu berusia 19 tahun, yang dimana sejumlah 48 orang atau 40%. Dan juga usia 18 tahun sejumlah 32 orang atau 26,7%. Selain itu, dari 120 responden yang mengisi kuesioner tersebut, terdapat pula sejumlah 83 responden atau 69,2% berjenis kelamin perempuan dan 37 responden atau 30,8% berjenis kelamin laki-laki. Kemudian, setiap pertanyaan yang diajukan dalam bentuk survei online melalui Google Form itu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan dari para responden yang berkaitan dengan topik pentingnya pengarahan pendidikan seksual sejak dini dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi di Indonesia. Pada pertanyaan pertama yang diutarakan oleh para penulis melalui Google Form tersebut dibuat dengan alasan untuk mengetahui tanggapan dari responden atas penilaian mereka terhadap pentingnya pendidikan seksual sejak dini yang dikhususkan kepada kalangan remaja. Dilihat dari hasil presentase berdasarkan opsi jawaban pertanyaan pertama yang telah disediakan oleh para penulis, yakni tidak penting, kurang penting, penting, cukup penting, dan sangat penting. Jumlah tanggapan tertinggi terdapat pada opsi sangat penting, dengan angka persentase sebesar 82,5%. Melalui hasil yang didapatkan, para penulis menarik kesimpulan bahwa mayoritas dari responden memilih tanggapan yang serupa, yaitu pendidikan seksual memang sangat dibutuhkan bagi setiap kaum remaja. Nah, para penulis juga telah menyediakan beberapa pertanyaan yang lainnya. Pertanyaan kedua, yaitu ini penulis mengajak responden untuk lebih menyadari bahwa negara Indonesia itu memiliki jumlah kasus kekerasan seksual yang mayoritas banyak dan hampir mencapai 300.000 kasus. Selain itu pula, penulis juga memiliki tujuan untuk mengetahui tanggapan dari responden mengenai korelasi antara maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dengan kurangnya pendidikan seksual yang diberikan sejak dini. Melalui dua opsi pertanyaan yang disediakan pada pertanyaan kedua ini, yaitu A, ada karena maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia diakibatkan karena kurang edukasi, dan B, tidak ada hubungan sama sekali. Dalam hal ini, responden telah memilih jawaban yang sesuai dengan opini mereka, di mana total angka persentase yang telah didapatkan melalui opsi jawaban A yaitu sebesar 100%. Maka dapat disimpulkan sebanyak 120 responden memberikan tanggapannya itu memilih setuju bahwa maraknya kasus kekerasan seksual ini di Indonesia diakibatkan oleh kurangnya edukasi atau pendidikan seksual yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga sampai kelima akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan untuk pertanyaan ketiga sampai pertanyaan kelima. Jadi, pertanyaan ketiga yang kami ajukan memiliki alasan bahwa tidak dapat dipungkiri saat ini Indonesia merupakan sebuah negara
yang sangat memegang tinggi norma dan adat kesusilaan. Melihat hal ini, Indonesia juga dianggap sebagai negara yang cukup konservatif dikarenakan masyarakatnya masih menjalani kehidupan sosialnya dengan berlandaskan norma-norma serta nilai-nilai yang dianut. Pendidikan seksual sendiri kerap kali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, yang dimana menyebabkan penyampaian edukasi mengenai seksualitas tidak dapat dilakukan secara intensif. Pada pertanyaan nomor 3 ini, kami menyiapkan 3 opsi jawaban, yaitu iya, cukup, dan tidak. Melalui jawaban dari para responden, diperkirakan bahwa terdapat beberapa lingkungan masyarakat yang tidak menganggap pendidikan seksual itu sebagai hal yang tabu karena mereka telah menyadari pentingnya eksistensi dari pendidikan seksual itu sendiri. Tetapi berbeda pula dengan lingkungan yang masih memiliki stigma negatif dengan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang tabu. Mereka akan sulit untuk menyadari pentingnya pemberian edukasi seksual. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini memiliki relevansi dengan pertanyaan ketiga, karena apabila sebuah lingkungan masyarakat tidak menganggap pendidikan seksual sebagai suatu hal yang tabu, maka pembahasan mengenai pendidikan seksual dapat lebih sering terjadi dan tersampaikan sejak dini. Dilihat dari kedua opsi jawaban yang kami sediakan dalam pertanyaan ini, yaitu pernah dan tidak pernah. Untuk opsi yang pernah, ada 67,5% responden, sedangkan untuk opsi yang tidak pernah ada 32,5% responden. Dari data persentase ini, mayoritas dari 120 responden yang berpartisipasi dalam pengisian survei online ini pernah membahas perihal pendidikan seksual dengan orang terdekat mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa masih ada kemauan dari masyarakat untuk saling membahas lebih dalam mengenai pendidikan seksual yang diberikan sejak dini. Namun sangat disayangkan beberapa lingkungan lainnya, masyarakat cenderung konservatif dan menghindari topik pembahasan ini karena dianggap sebagai suatu hal yang tabu. Pertanyaan yang terakhir, dalam pertanyaan terakhir ini, kami ingin mengetahui tanggapan responden terhadap rentang umur yang dinilai sesuai untuk mendapatkan pengajaran mengenai pendidikan seksual. Pendidikan seksual ini merupakan suatu hal yang cukup sensitif dan kompleks, maka rentang umur yang sesuai untuk memulai mengetahui maupun mempelajari pendidikan seksual harus tetap diperhatikan, karena dapat berpengaruh bagi mereka yang terlambat dalam menerima edukasi tersebut. Melalui hasil dari tanggapan responden di dalam survei online, dapat dikatakan bahwa rentang umur yang paling banyak dipilih dan dinilai sesuai untuk mendapatkan pendidikan seksual adalah umur 13-15 tahun, yang memiliki persentase tertinggi yaitu 47,5%. Jawaban yang diberikan responden memberikan kesimpulan bahwa usia pertengahan remaja sudah pantas untuk mendapatkan pendidikan seksual yang tepat. Berdasarkan catatan tahunan milik Komnas Perempuan, korban kekerasan seksual yang kerap terjadi rata-rata berusia 13-18 tahun. Maka dengan mereka menerima pendidikan seksual sejak dini, mereka dapat lebih berwaspada terhadap kekerasan seksual yang kerap terjadi di masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, berikut merupakan beberapa hal yang dapat para penulis simpulkan. Pertama, pengetahuan mengenai pendidikan seksual sejak dini dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga masih terdapat masyarakat yang hanya menilai persoalan itu sebagai sesuatu yang cukup penting. Dengan kata lain, mereka masih belum menyadari secara maksimal bahwa pendidikan seksual sebenarnya harus diberikan sejak dini. Bahkan mirisnya, terdapat pula masyarakat yang sangat menolak hal tersebut karena norma yang berlaku di lingkungan sekitar mereka memunculkan pemikiran yang tertutup mengenai pendidikan seksual sejak dini. Yang kedua, maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dinilai sangat memiliki relevansi dengan kurangnya pendidikan seksual sejak dini. Karena adanya pemberian edukasi tersebut mampu membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan seksual sejak dini, sehingga dapat menghindari banyaknya tindakan kasus eksploitasi seksual. Ketiga,
Tidak semua lingkup masyarakat memiliki pendapat yang sama mengenai pentingnya pendidikan seksual sejak dini. Terdapat beberapa elemen masyarakat yang sangat terbuka maupun cukup terbuka. Tapi di sisi lain, terdapat pula yang bereaksi sangat tertutup mengenai hal tersebut. Bila ditinjau lebih dalam, negara Indonesia merupakan negara konservatif, di mana dilandaskan oleh norma sosial yang telah berlaku sejak turun-temurun. Sehingga membuat pendidikan seksual sejak dini dianggap sebagai suatu hal yang tabu. Yang keempat, ada lingkungan yang menganggap bahwa pendidikan seksual sejak dini itu merupakan suatu hal yang tabu untuk dibicarakan. Maka masyarakat di lingkungan tersebut tidak pernah menyinggung dan menghindari topik yang berhubungan dengan pendidikan seksual. Namun, ada juga lingkungan lain yang mengasumsikan bahwa pendidikan seksual sejak dini merupakan hal krusial, sehingga masyarakat sadar akan pentingnya memberikan pemahaman mengenai pendidikan seksual sejak dini, terutama kepada kalangan remaja yang rentan terkena kasus kekerasan seksual. Yang terakhir, yang kelima, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, korban kekerasan seksual cenderung terjadi kepada kalangan remaja pada usia 13 hingga 18 tahun. Hal ini masih menunjukkan relevansi dari tanggapan masyarakat yang menilai bahwa pendidikan seksual sudah sesuai untuk diberikan sejak remaja, yaitu pada rentang umur 13 hingga 15 tahun, dengan harapan dapat mempreventif kejadian serupa agar tidak terulang kembali. Presentasi dari kelompok kami pembahasan mengenai jurnal pentingnya pengarahan pendidikan seksual sejak dini dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi di Indonesia. Besar harapan kami, jurnal kami ini dapat berguna bagi masyarakat luas ke depannya untuk mengurai kasus-kasus mengenai kekerasan seksual. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.